Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Sumitro, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait video resume adaptif dan kolaboratif. Dan core value yang terakhir adalah adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Apa itu pengertian adaptif? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dikutip dari Robbins 2003, beralih ke panduan perilaku yang adaptif. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Serta yang terakhir ialah bertindak proaktif. Baik, selanjutnya mari beralih ke penerapan budaya adaptif. Penerapan budaya adaptif terbagi menjadi 5. Yang pertama, dapat menginspirasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang menjadi inti atau ciri-ciri individu yang adaptif dibagi jadi beberapa aspek. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Berikutnya, melihat peluang di mana orang lain terlihat kegagalan. Selanjutnya, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan terakhir memahami apa yang sudah diperjuangkan. Lanjut di core value kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Konsep kolaboratif menurut Gray 1989, collaboration is a process to acquire a parties with a different expertise who see a different aspect of a problem. We can constructively explore a difference and find novel solution to a problem with the world have been more difficult to solve without others' perspective. Selanjutnya, beralih ke kolaborasi pemerintahan, menurut Irawan di tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan berinteraksi saling menguntungkan antara aktor governance. Kolaborasi pemerintah yang mencakup kemitraan institusi pemerintah dan pelayanan publik. Lanjut, beralih ke panduan perilaku kolaborasi. Terbagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Berikutnya, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Serta yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk itu, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder atau mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling berketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan penjelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara lembaga pemerintah terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik. Terus, faktor apa yang menghambat kolaborasi antara lembaga pemerintah? Terbagi menjadi 2. Ketidakjelasan batas masalah karena perbedaan pemahaman dan kesepahaman kolaborasi. Dan dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Mari mengenal apa itu Wall of a Government atau disingkat WOG.
Dalam sebuah pendekatan penyelenggaraan, pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang jelas dan luas serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Keuntungan WOG, outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K atau L, sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan yang tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling. WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks. Yang terakhir, strengthening prevention. WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Manfaat WOG yang pertama, efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Baik, demikian tadi video resume saya terkait adaptif dan kolaboratif. Sekian dan terima kasih.